Salam, saudara-saudaraku. Apa kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Apakah penuh dengan sukacita? Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemerintah kita, Republik Indonesia, sudah memberikan satu kebebasan kepada kita umat-umat Tuhan untuk melakukan peribadatan di rumah Tuhan, yaitu gereja. Tetapi ingat, di dalam kebebasan itu kita harus memperhatikan prosedur-prosedur kesehatan supaya kita tidak menjadi pembawa virus corona ke orang-orang sekitar kita. Dan secara khusus, ini merupakan satu hal yang lebih sukacita lagi. Kita boleh melakukan aktivitas bekerja, tetapi juga ingat, protokol atau prosedur kesehatan itu harus dijalankan. Nah, kali ini saya akan membagikan pekabaran firman Tuhan dengan judul Bersama Tanpa Mengenal. Dari firman Tuhan ini, saya undang kita semua untuk sama-sama tunduk kepala, mengundang Roh Kudus hadir di dalam pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Di hari ini yang cerah merupakan hari yang begitu luar biasa yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu mengenai mengenal, tapi tidak percaya. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, menuntun kami, sehingga kami lebih mengenal siapa Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kami dapat terpengaruh oleh apa yang diajarkan dari Dia. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Selamat kami. Amin. Ayat inti yang ingin saya bagikan pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia." Pertanyaan atau bunyi ayat ini merupakan merujuk kepada Yesus dan Bapa. Nah, dari ayat ini ada dua tokoh yang dijelaskan. Tokoh tersebut ialah Petrus dan Thomas. Kenapa dengan dua orang ini? Dan apa hubungannya dengan Bapa ini atau dengan ayat ini, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri? Dikatakan ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan teman kita, atau kita menghabiskan waktu ketika kita berkumpul bersama dengan orang-orang di sekitar kita, itu ternyata tidak cukup kita mengetahui tentang orang tersebut. Demikian juga yang dialami oleh Petrus dan Thomas. Ketika Petrus dan Thomas dikatakan oleh Alkitab, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan gurunya. Dan di dalam kriteria dari dua tokoh ini ada satu hal yang sangat menarik yang harus kita bahas. Apa itu? Dikatakan Petrus merupakan orang yang sukar untuk percaya. Tetapi di dalam rasa sukar untuk percayanya, dia juga orang yang sangat teguh di dalam segala sesuatu. Murid-muridnya tidak memahami apa maksud dari yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Hal ini membuktikan dari kedua orang ini, mereka juga pastinya tidak memahami apa kata-kata yang disampaikan oleh Yesus tersebut. Kata-kata apa itu? Kata-kata mengenai kerajaan surga, kata-kata mengenai Bapa. Ternyata di dalam perikop ini, di dalam Yohanes 14, ada juga orang yang ingin sekali mengetahui seperti apa Bapa itu, seperti apa kehadiran Bapa itu. Tokoh itu adalah
Filipus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, bunyinya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini dia. Kalau kita melihat ayat ini, tunjukkan Bapa itu untuk kami sudah cukup. Nah, apa arti dari kata cukup ini? Apakah ada sesuatu di balik maksud-maksud Filipus menanyakan hal demikian? Pastinya ada. Dikatakan Filipus tidak menunjukkan sesuatu hal yang mana merujuk kepada pribadinya, melainkan untuk menunjukkan kelemahan imannya. Filipus menunjukkan kelemahan imannya, melainkan juga ketidaktahuannya tentang cara Injil menjelaskan bagaimana bentuk Bapa itu, bagaimana rupa Bapa itu. Si Filipus ingin sekali mengetahui seperti apa wujud Bapa itu. Yesus pun menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh Filipus tersebut. Di ayat inti kita tadi, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Itulah jawaban Yesus terhadap pertanyaan Filipus. Seperti apa Bapa itu? Nah, kalau kita membayangkan, kriteria karakter atau sifat-sifat Yesus adalah pengasih, penyayang, memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh umat-umatnya. Demikian juga karakter Bapa. Walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya secara mata memandang, tetapi kita bisa merasakan bahwa Bapa itu sama seperti Yesus itu sendiri. Dan tokoh yang kedua adalah Thomas. Thomas ini, kalau kita membaca Alkitab kita, ada banyak kata atau nama yang dijelaskan di Perjanjian Baru mengenai Thomas. Dan ada juga satu hal yang membuktikan ketidakpercayaan si Thomas. Ketika Yesus bangkit, ia mengatakan, aku tidak percaya sebelum aku mencocokkan tanganku ke dalam lubang bekas paku itu. Nah, ini merupakan satu keterangan bahwa si Thomas tidak mengenal Allahnya dengan baik. Dikatakan Thomas membayangkan akan kesukaan lahiriah. Dia juga memandang bahwa ketika Yesus nanti akan berangkat ke surga, dan dia juga memandang bahwa Yesus akan memberikan satu keterangan-keterangan yang memuaskan dirinya secara duniawi, secara lahiriah. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Yesus akan memberikan kepada dia satu kehidupan yang kekal, kehidupan jalan kepercayaan, untuk memastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ingat, pada saat murid-muridnya ingin mengetahui Bapa itu seperti apa, yang pertama Yesus beritahukan kepada mereka, percaya kepada Yesus itu sendiri. Karena pada saat kita mempercayai Yesus itu sendiri, maka ia akan mengajak kita berjumpa dengan Bapa itu. Suatu ajakan bagi kita semua ketika kita melihat bahwa Yesus sudah memberikan satu kepastian kepada kita untuk hidup yang kekal, untuk mengetahui bagaimana wujud Bapa itu. Dia katakan, percayalah kepadaku. Ketika kamu mempercayai kepadaku, bahwa kamu akan melihat Bapa di dalam kerajaan surga. Panggilan dan kesimpulan untuk kita adalah, Yesus sudah mengajak murid-muridnya untuk datang dan percaya kepadanya. Yesus juga menegaskan kembali bahwa percaya kepada Yesus adalah satu hal yang sangat penting. Ketika kita mempercayai Dia, Dia akan memberikan jalan kebenaran dan hidup. Hidup yang mana? Apakah hidup di dunia yang sementara ini?
Tidak, melainkan Dia akan mengajak kita kepada hidup yang kekal. Ia bukan saja salah satu jalan, melainkan satu-satunya jalan kepada Bapa. Dia bukan seperti, oh jalan ini menuju ke sana, oh jalan ini menuju ke situ. Tetapi Dia memberikan satu tujuan yang berlipat ganda, yaitu kepada Bapa itu sendiri. Yang mana murid-muridnya ingin mengetahui wujud Bapa itu seperti apa. Itu dia. Siapa mengenal Yesus, mengenal Bapa. Ini sama seperti like father, like son. Seperti Bapa, seperti anak. Ketika kita mengenal anaknya, kita sudah mengetahui bapaknya sifatnya seperti apa. Nah, inilah yang digambarkan Yesus untuk menjelaskan wujud Bapa itu kepada murid-muridnya. Kalau kamu mengenal aku, apa yang kulakukan selama ini untuk kamu, itulah juga merupakan karakter dari Bapa itu. Dikatakan lebih lanjut, Yesus juga mengatakan, jika hal itu masih belum cukup, Dia katakan, jika engkau tidak percaya ataupun tidak memahami akan perkataan ini, lihatlah berkat-berkat pekerjaan tangan Bapa di sekelilingmu. Apa itu? Dia memberikan napas kehidupan. Dia memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Itu pun satu hal yang sangat mudah untuk kita rasakan. Tetapi kita tidak mengetahuinya. Siapa yang melakukannya? Nah, Yesus pun juga menjelaskan itu kepada murid-muridnya. Kiranya melalui renungan ini, masing-masing kita boleh lebih mengenal siapa Tuhan kita. Boleh mengenal seperti apa karakter Yesus itu. Dan seperti apa karakter Bapa itu. Sehingga ketika kita diajak bersama-sama dengan Dia, Yesus akan mengatakan, masuklah, duduklah bersama-sama dengan aku. Bukan dengan mengatakan, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang tidak mengenal aku. Kiranya melalui renungan ini, Tuhan boleh memberkati kita sepanjang kehidupan kita di dunia ini, dan juga terlepas daripada itu, sepanjang virus corona ini mulai menyebar ke pelosok negeri, kita masih tetap berpegang teguh kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati, adalah doa dan harapan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami akan melakukan segala sesuatu kehendak yang Kau berikan kepada kami. Terlebih khusus untuk memberikan rasa kepercayaan kami, rasa lebih mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengetahui seperti apa wujud dan karakter Bapa itu. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang menguatkan masing-masing kami untuk tetap teguh di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara-saudara kami yang sedang terjangkit virus ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan pemulihan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter. Demikianlah khotbah yang kami telah sampaikan dan kami dengarkan pada hari ini. Kiranya khotbah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan selamat kami. Amin.